אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. בהגנה וגם בהתקפה. Rusia diminta jangan ganggu, Israel dan Australia mau hajar TNI perdamaian. Of course, President Biden has said that whatever Russia does next, the whole world is watching. The whole world is ready to respond with unity, with clarity and conviction. And that is a very strong statement from the President of the United States. Australia needs to work with our allies on this issue, as well as, of course, make sure, as Penny has said, make sure that we look after Australian citizens. We have told clear advice through the Department of Foreign Affairs. The aggression, and the aggressor here is Vladimir Putin. It's not the people of Ukraine, it's not the government of Ukraine, it's not NATO, it's not the United States, it is Vladimir Putin and Russia. Someone who leads an authoritarian regime, someone who's engaged in aggressive action and threats against a sovereign state over recent months and continues to escalate. Dunia kembali mendidih. Lautan diplomasi yang biasanya tenang kini bergelombang badai. Di tengah upaya Indonesia mengerahkan TNI sebagai pasukan perdamaian di zona rawan konflik internasional, dua kekuatan besar Israel dan Australia mengirimkan sinyal keras, jangan coba-coba. Namun yang lebih mencengangkan, suara senyap datang dari Moskow. Rusia, negara adidaya dengan sejarah campur tangan global, justru diminta oleh sejumlah negara untuk tidak ikut campur. Dunia sedang diambang pecah, dan TNI menjadi pusat badai yang tak pernah diundang. Segalanya bermula ketika PBB menunjuk Indonesia sebagai komando utama misi perdamaian baru di wilayah Gaza, kawasan yang menjadi perebutan tidak resmi antara Blok Barat dan sekutunya. Pemerintah Indonesia dengan penuh percaya diri mengirim lebih dari 4.000 prajurit TNI, lengkap dengan logistik modern dan dukungan siber. Namun bagi beberapa negara, misi damai ini justru terlihat seperti operasi militer terselubung. Ini bukan misi perdamaian, ini ekspansi pengaruh dengan seragam hijau, ujar Kolonel Airways dari pasukan pertahanan Israel, IDF. Kami tidak akan membiarkan kekuatan non-blok memegang kendali atas kawasan strategis ini. Australia pun bergeming. Dalam konferensi militer rahasia di Darwin, PM Australia secara tegas menyatakan akan menggunakan opsi kekuatan penuh bila TNI tidak segera menarik diri. Di sisi lain, Rusia yang biasanya cepat mengambil posisi, justru menghadapi tekanan untuk tidak turut campur. Dalam pertemuan darurat di Jenewa, 14 negara, termasuk India, Prancis, dan Jerman secara terbuka, mengingatkan Moskow intervensi Anda hanya akan menyalakan api yang lebih besar. Namun seperti biasa, Kremlin tidak menunjukkan sikap jelas. Juru bicara militer Rusia, Letnan Jenderal Anatoly Makarov, hanya berkata singkat, "Kami tidak diganggu, tapi jangan anggap kami tidur." Apakah itu ancaman terselubung atau peringatan akan kekuatan yang menunggu waktu? Dunia hanya bisa menebak. Di tengah tekanan yang datang dari berbagai penjuru, Presiden Indonesia dalam pidatonya di depan DPR menyampaikan dengan lantang, "Kami datang membawa perdamaian, bukan permusuhan. Tapi bila perdamaian ditantang dengan senjata, maka TNI siap bertahan hingga titik darah penghabisan." Situasi global semakin kompleks. Ketika negara-negara besar saling intip dan saling gertak, TNI tetap berdiri di garis depan, memegang bendera putih yang bisa berubah menjadi bendera merah bila situasi memanas. Apakah Israel dan Australia benar-benar akan melancarkan serangan terhadap pasukan perdamaian? Apakah Rusia akan menahan diri atau justru memanfaatkan kekacauan? Pasukan TNI yang dikirim ke Gaza pada awal Februari 2025 dalam rangka operasi kemanusiaan gabungan Asia Afrika awalnya disambut dengan rasa haru. Mereka membantu mengoperasikan rumah sakit lapangan, mengamankan jalur evakuasi warga sipil, dan mengordinasikan distribusi bantuan dari PBB dan negara-negara non-blok. Namun ketegangan memuncak ketika unit intelijen Israel menuduh TNI menyelundupkan logistik militer ke pihak-pihak tertentu di Gaza.
Australia, sebagai sekutu dekat Israel dan bagian dari koalisi Barat di Timur Tengah, segera menyuarakan nada keras. Pasukan Indonesia, meski berseragam perdamaian, telah melanggar netralitas. Ini bukan hanya pelanggaran taktis, tapi juga strategis, ujar Menhan Australia dalam konferensi pers mendadak di Canberra. Israel tak tanggung-tanggung. Mereka mengancam akan menghancurkan semua titik-titik logistik TNI jika tidak segera ditarik. Drone intai dan pesawat F-35 terlihat terbang rendah di dekat posisi TNI beberapa hari terakhir. Australia mengirimkan 2 kapal perangnya ke Laut Tengah sebagai langkah antisipatif. Jakarta pun murka. Presiden Indonesia dalam pidato yang penuh api patriotisme berkata, TNI tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi boneka siapapun. Kami hadir bukan untuk berperang, tapi untuk menghentikan penderitaan. Tapi jika nyawa prajurit kami terancam, dunia akan melihat bagaimana Garuda mengepakkan sayapnya. Sementara itu, Moskow mengecam ancaman terhadap TNI dan menyebutnya sebagai bentuk agresi terhadap prinsip perdamaian internasional. Namun, dalam pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB, diplomat-diplomat Barat menyuarakan satu pesan tegas. Rusia, jangan ganggu, ini bukan panggungmu. Sumber internal menyebut bahwa tekanan dari Amerika Serikat dan NATO terhadap Rusia agar diam sangat intens. Bagi Rusia, yang tengah sibuk dengan konflik internal di Kaukasus dan krisis ekonomi pasca sanksi baru, ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk unjuk gigi. Di sela kekisruhan ini, Rusia, yang sejak awal konflik menyatakan ketertarikan untuk menjadi penengah global, tiba-tiba mendapat peringatan halus dari blok Barat. Sebuah dokumen diplomatik bocor ke media internasional, berisi imbauan agar Kremlin tidak mencampuri urusan bilateral Australia dan Israel dengan Indonesia. Ancaman tak langsung ini menambah ketegangan diplomatik yang sudah memuncak. Banyak analis menilai, pernyataan Rusia merupakan bentuk sinyal bahwa konflik lokal ini bisa dengan cepat melebar menjadi perang proksi berkepanjangan. Kini dunia menahan napas. Israel dan Australia berada dalam posisi yang sangat tegas. Rusia bersiap dalam bayang-bayang. Dan Indonesia, lewat pasukan TNI-nya, berdiri sebagai simbol keberanian di medan damai yang rawan perang. Gaza seperti biasa menjadi cermin dunia, tempat di mana diplomasi diuji, dan perdamaian bisa berubah jadi bara hanya karena satu peluru nyasar atau satu langkah terlalu berani. Tapi untuk saat ini, satu hal pasti, bendera merah putih masih berkibar di tenda-tenda pengungsian Gaza, menandakan bahwa meski dunia berdenting perang, Indonesia tetap memilih jalan nurani. Namun sebelum badai reda, badai lain datang dari utara. Rusia, yang selama ini hanya mengamati, tiba-tiba menyatakan simpati terhadap posisi Indonesia. Dalam konferensi pers yang diadakan di Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut langkah Indonesia sebagai perwujudan moral global ketika dunia Barat gagal. Sumber intelijen anonim dari kawasan Mediterania Timur menyebutkan bahwa unit pasukan khusus Israel, Sayeret Matkal, telah menyusup ke pinggiran zona kawasan biru merah putih. Tujuannya belum pasti. Namun satelit militer Rusia menangkap sinyal frekuensi komunikasi militer Australia yang tidak biasa dengan pola khas operasi gabungan lintas negara.